Nah, masalahnya Anda tidak pernah melihat Tuhan menciptakan alam semesta lain sebelumnya, lalu kenapa Anda begitu percaya diri mengatakan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan? Beberapa minggu terakhir kita dihebohkan oleh video debat antara Ustadz Nurudin dan Guru Gembul yang membahas tentang apakah Tuhan bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak. Ada beberapa di antara teman-teman yang memberikan komentar meminta saya untuk menanggapi video debat tersebut. Bagaimanapun debat ini sangat menarik bagi saya karena menimbulkan banyak sekali pro dan kontra di media sosial. Banyak sekali yang menghujat Guru Gembul dan tidak sedikit juga yang memberikan pujian pada Ustadz Nurudin. Terlepas dari semua kontroversi yang ada di media sosial, saya ingin tekankan bahwa saya tidak berafiliasi dengan pihak manapun. Saya bukan pembenci Ustadz Nurudin ataupun pendukungnya Guru Gembul, karena beberapa kali saya juga mengkritik Guru Gembul secara objektif ketika beliau membahas tentang sains. Di sini saya juga secara objektif akan menjelaskan konsep ilmiah dalam konteks sains yang mungkin berbeda dengan apa yang disampaikan dalam debat ini, khususnya argumen yang disampaikan oleh Ustadz Nurudin. Anyway, saya telah menonton video berdurasi lebih dari 2 jam ini sampai selesai dan saya menemukan beberapa statement yang tidak bisa kita telan mentah-mentah begitu saja. Yang membuat diskusi ini menarik bagi saya adalah perbedaan definisi yang digunakan oleh kedua belah pihak. Di satu sisi yang saya amati, Guru Gembul menjelaskan bahwa Tuhan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah dengan merujuk pada definisi ilmiah menurut sains. Di sisi lain, Ustadz Nurudin mencoba membuktikan eksistensi Tuhan dengan metode rasional yang beliau klaim sebagai ilmiah. Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan ilmiah? Apakah metode rasional yang digunakan untuk membuktikan Tuhan dapat dianggap ilmiah? Dan apakah metode tersebut dapat diterima secara universal atau hanya berlaku secara subjektif dalam ruang lingkup agama saja? Mari kita lihat definisi ilmiah menurut KBBI. Menurut KBBI, ilmiah berarti bersifat ilmu atau memenuhi syarat kaidah ilmu pengetahuan. Adapun ilmu memiliki 3 makna dalam KBBI, yaitu yang pertama adalah ilmu artinya pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Kemudian yang kedua adalah ilmu artinya pengetahuan atau kepandaian tentang masalah duniawi, masalah akhirat, masalah lahir, batin, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, ilmu itu artinya sifat mengetahui yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berdasarkan definisi KBBI, jelas terlihat bahwa posisi dan argumen Guru Gembul dan Ustadz Nurudin sama-sama bisa dibenarkan. Mereka hanya menggunakan definisi ilmiah yang berbeda. Guru Gembul memahami istilah ilmiah sesuai dengan definisi ilmu yang pertama di KBBI, yang mana artinya setara dengan definisi ilmiah secara saintifik. Adapun Ustadz Nurudin menggunakan definisi ilmiah yang lebih luas, yang mencakup ketiga poin dalam definisi menurut KBBI yang telah saya paparkan sebelumnya. Jadi gini, sebenarnya debat antara Guru Gembul dan Ustadz Nurudin itu adalah perdebatan rasionalisme versus empirisme. Meskipun saya sendiri punya background dalam ilmu fisika, saya tidak menyalahkan Ustadz Nurudin yang menyatakan kajian akidah itu bersifat ilmiah, karena memang itu bisa dibenarkan dalam pemaknaan istilah ilmiah yang paling luas. Saya juga memahami posisi Guru Gembul yang tampaknya segan menyebut ilmu akidah itu ilmiah karena beliau menyadari perbedaan status epistemologi ilmu-ilmu berbasis empiris seperti sains dengan ilmu yang semata-mata menggunakan metode rasional. Saya harus menegaskan bahwa orang-orang yang mengklaim ilmu agama itu ilmiah tidak bisa disalahkan, karena ilmu agama biar bagaimanapun juga memiliki sistematika, standar, serta kaidah dan metodologinya sendiri. Tapi ada tapinya nih. Memang rasanya agak mengkhawatirkan jika orang-orang itu mengira bahwa semua yang ilmiah itu memiliki status validasi yang setara. Saran saya kita gunakan saja istilah saintifik secara khusus untuk keilmiahan ilmu-ilmu empiris yang kebenarannya bisa dibuktikan secara objektif. Mengapa saya katakan bahwa status keilmiahan ilmu empiris atau sains dan ilmu non-empiris itu berbeda? Itu karena sains melibatkan proses yang sistematis, dapat diuji dan diverifikasi dan tidak bergantung pada preferensi atau ideologi penelitinya. Metode rasional yang digunakan memang bisa menghasilkan kesimpulan yang koheren dalam diskursus teoritis dan filosofis. Namun kebenarannya tidak dapat dibuktikan secara universal karena metode rasional tidak didasarkan pada pengujian empiris yang dapat diulang.
Kita juga perlu ingat bahwa ada perbedaan mendasar antara sesuatu yang rasional dan sesuatu yang saintifik. Metode rasional menggunakan logika dan imajinasi untuk mencapai kesimpulan. Sebagai contoh, jika saya mengatakan semua burung bisa terbang, penguin adalah burung, maka kesimpulannya penguin bisa terbang. Ini adalah bentuk penalaran logis yang valid. Akan tetapi, bagaimana kita memeriksa kebenaran premisnya? Apakah dengan menggunakan akal sehat atau common sense semata itu sudah cukup? Sains mengharuskan kita untuk melakukan lebih dari sekedar dugaan cerdas dan akal sehat. Sains memerlukan bukti empiris yang dapat diuji dan diverifikasi di dunia nyata. Tanpa bukti empiris, meskipun sebuah argumen terdengar masuk akal, itu tidak dapat dianggap ilmiah dalam kacamata sains. Sains berpijak pada prinsip empirisme logis sebagai dasar pengetahuan. Empirisme logis ini menghubungkan dua pendekatan, empirisme yang meyakini bahwa pengamatan adalah kunci untuk memahami dunia, dan rasionalisme yang mengakui bahwa ada unsur-unsur pengetahuan yang tidak semata-mata didapatkan melalui observasi. Dengan pendekatan ini, sains tidak serta-merta menolak entitas atau gagasan yang belum terbukti secara empiris. Sebaliknya, ilmuwan dengan hati-hati menyusun teori rasional untuk menjelaskan fenomena alam maupun sosial yang mereka amati. Namun jangan salah, ini bukan berarti sains sejajar dengan mitos atau dogma. Entitas yang diusulkan dalam teori ilmiah dalam sains haruslah logis dan pada akhirnya bisa diverifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Prinsip ini disebut sebagai syarat verifiabilitas. Di samping itu, teori ilmiah juga harus memenuhi syarat falsifiabilitas, yaitu ada kemungkinan untuk membuktikan kesalahan teori tersebut melalui pengamatan atau eksperimen. Jika sebuah teori tidak bisa diuji kebenarannya dengan bukti empiris, maka ia tidak termasuk dalam kategori teori ilmiah dalam sains. Sebaliknya, teori yang bisa diuji dan berpeluang salah, namun terus diperkuat oleh bukti-bukti, justru merupakan teori ilmiah yang baik. Sains dengan tegas menolak klaim yang tidak bisa dibantah, seperti klaim bahwa tikus bisa berteleportasi asalkan tidak ada yang melihatnya, makanya mereka ada di mana-mana. Contoh lain misalnya, jika saya mengajukan teori bahwa ada kehidupan di planet lain, itu mungkin terdengar logis dan rasional. Alam semesta ini sangat luas, jadi mungkin saja ada bentuk kehidupan lain di suatu tempat nun jauh di sana. Namun tanpa bukti berupa observasi atau data dari misi luar angkasa, teori tersebut tidak bisa dianggap saintifik. Teori ini hanya spekulasi rasional yang belum terbukti. Makanya seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa sebuah klaim dianggap ilmiah dalam sains jika memenuhi beberapa kriteria. Pertama, berdasarkan observasi dan eksperimen, kemudian dapat diuji dan hasilnya dapat direplikasi. Artinya klaim ilmiah harus bisa diuji oleh siapapun, dimanapun dengan hasil yang sama jika kondisi dan variabelnya sama. Selain itu, klaim ilmiah harus terbuka terhadap pembantahan. Artinya jika ada bukti baru yang bertentangan dengan teori atau klaim yang lama, maka teori atau klaim tersebut harus siap untuk direvisi terlepas dari siapapun yang mengajukan teori tersebut. Sebagai contoh, ketika saya punya dua buah benda, katakanlah bola basket dan bulu ayam, ketika saya jatuhkan kedua benda tersebut pada ketinggian yang sama di dalam ruangan yang tidak memiliki hambatan udara sama sekali, maka pertanyaannya adalah benda mana yang lebih cepat jatuh ke tanah? Apakah bola basket atau bulu ayam? Menurut akal sehat sebagian orang, mereka mungkin akan mengatakan bahwa benda yang lebih besar, yakni bola basket, akan mencapai tanah terlebih dahulu. Itu terdengar sangat rasional, bukan? Bahkan jauh sebelum itu, orang yang mengemukakan gagasan bahwa benda yang lebih berat jatuh lebih cepat daripada benda yang lebih ringan adalah Aristoteles. Dalam pemikirannya, ia berpendapat bahwa benda yang lebih berat akan jatuh lebih cepat ke tanah dibandingkan dengan benda yang lebih ringan karena beratnya. Pendapat ini tentu saja terdengar sangat rasional pada saat itu, makanya bisa diterima secara luas selama berabad-abad. Namun Galileo Galilei pada abad ke-17 membantah pandangan ini dengan eksperimen. Salah satu eksperimen terkenal yang diduga dilakukan oleh Galileo adalah menjatuhkan dua buah benda dengan berat berbeda dari menara Pisa. Terlepas dari benar tidaknya cerita ini, yang jelas Galileo menunjukkan bahwa dalam kondisi yang sama, tanpa hambatan udara, benda berat dan benda ringan akan jatuh ke tanah secara bersamaan karena percepatan gravitasi bekerja secara merata pada semua benda. Artinya benda yang jatuh tidak bergantung pada massa. Kesimpulan Galileo ini bersifat ilmiah bukan hanya karena bisa diverifikasi, namun juga dapat difalsifikasi. Untuk membantahnya, cukup tunjukkan sebuah benda yang lebih masif
jatuh lebih cepat atau lebih lambat dibandingkan dengan benda yang kurang masif dalam tabung hampa. Jadi, jika Anda menjatuhkan dua buah benda dengan massa yang berbeda seperti bola basket dan bulu ayam di ruang yang tanpa hambatan udara, maka keduanya akan jatuh dengan percepatan yang sama, yakni 9,8 meter per detik kuadrat di bumi. Ini adalah hukum gravitasi yang ditemukan oleh Newton dan dikonfirmasi berulang kali melalui eksperimen. Tidak peduli di mana Anda berada atau siapa yang menjatuhkan benda tersebut, hasilnya akan tetap sama. Dari sini kita bisa lihat bahwa sebagus dan serasional apapun sebuah teori, ia akan runtuh jika prediksinya bertentangan dengan observasi dan eksperimen. Kemudian yang lebih menarik lagi dalam debat ini adalah bahwasanya Ustaz Nuruddin menggunakan metode rasional yang dia rujuk pada hukum kausalitas dalam argumen kosmologis. Kemudian beliau menggunakan argumen ini sebagai landasan untuk membuktikan Tuhan secara ilmiah. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita mengenai metode rasional, saya akan memberikan analogi yang sering digunakan oleh Ustaz Felix Xiao. Sebenarnya saya ingin mereaksi videonya Ustaz Felix Xiao yang selalu menggunakan metode rasional yang katanya ilmiah itu untuk membuktikan Tuhan. Tapi karena banyak yang request untuk memberikan tanggapan mengenai video debat antara Ustaz Nuruddin dengan Guru Gembul, maka video reaksi untuk Ustaz Felix Xiao kita satukan saja dengan video ini, mengingat kontennya itu sama. Jadi analogi yang sering digunakan oleh Ustaz Felix Xiao itu seperti ini. Misalkan Anda bangun pagi dan melihat lingkungan di sekitar rumah basah, jalanan basah, rumput basah, dan ada genangan air di mana-mana. Secara rasional, Anda bisa menyimpulkan pasti tadi malam hujan. Ini adalah kesimpulan yang masuk akal dan rasional. Namun, apakah kesimpulan rasional saja sudah cukup untuk dikatakan ilmiah? Mari kita tinjau lebih lanjut. Pertama-tama, alasan mengapa Anda langsung berpikir bahwa hujan adalah penyebabnya karena Anda sudah punya pengalaman sebelumnya mengenai hujan. Anda pernah melihat hujan dan bagaimana kondisinya setelah hujan turun. Lingkungan basah adalah sesuatu yang biasa Anda kaitkan dengan hujan. Tetapi, apakah satu-satunya penjelasan yang rasional itu pasti benar? Jawabannya tidak juga. Kalau kita tinjau lebih lanjut, ternyata penarikan kesimpulan dari analogi tanah basah karena hujan oleh Ustaz Felix Xiao itu tidak sah secara logika. Ini masuk dalam kategori the fallacy of affirming the consequence, yang artinya kesalahan logika yang terjadi ketika seseorang menarik kesimpulan yang tidak valid dan berasumsi bahwa jika suatu konsekuensi Q terjadi, maka pernyataan P juga harus terjadi. Misalnya gini, kita punya premis bahwa jika ponsel Asri mati, maka ponsel Asri tidak akan berdering. Ponsel Asri tidak berdering. Kesimpulan yang salah adalah ponsel Asri pasti mati. Dalam contoh ini, meskipun ponsel Asri tidak berdering, ada kemungkinan lain yang bisa menjelaskan situasinya, seperti ponsel Asri dalam mode senyap, ponsel Asri sedang terhubung ke perangkat lain yang mencegahnya untuk berdering, atau ponsel Asri tidak berdering karena memang tidak ada yang menelponnya. Jadi kesimpulan bahwa ponsel Asri pasti mati adalah fallacy of affirming the consequence, karena ada kemungkinan lain yang dapat menjelaskan mengapa ponsel Asri tidak berdering. Sama juga seperti analogi Ustaz Felix Xiao mengenai hujan dan jalanan basah tadi. Ada banyak alasan lain yang mungkin menjelaskan kenapa lingkungan Anda basah. Mungkin ada penyiraman air otomatis di taman, atau mungkin ada pipa air yang bocor sepanjang malam, atau mungkin ada adegan dalam sinetron yang mengharuskan adanya hujan saat syuting sehingga mereka menggunakan hujan buatan dengan menyemprotkan air dari atas ke bawah menggunakan helikopter misalnya. Walaupun penyebab yang lainnya ini sangat kecil kemungkinannya, tetapi kemungkinan itu tidak bisa diabaikan selagi kita belum memiliki bukti konkret bahwa tanah basah karena hujan. Artinya, meskipun argumen rasional bahwa jika basah maka hujan tampak kuat, itu belum tentu benar jika tidak didukung dengan bukti yang lebih konkret atau pengujian lebih lanjut. Lalu apa yang terjadi jika Anda tidak punya pengalaman sama sekali mengenai hujan? Apakah ketika Anda melihat jalanan basah, Anda akan menyimpulkan langsung bahwa itu adalah hujan? Saya rasa Anda mungkin akan mencari berbagai macam sebab lain yang mungkin yang menyebabkan kenapa jalanan bisa basah. Hal serupa juga berlaku pada metode rasional. Dalam hal ini, argumen kosmologi yang digunakan untuk membuktikan eksistensi Tuhan. Argumen-argumen kosmologis seperti argumen teleologis dan argumen kausalitas merupakan argumen rasional yang seringkali diangkat untuk membuktikan eksistensi Tuhan menggunakan akal. Argumen kausalitas menyatakan bahwa setiap fenomena memiliki sebab, setiap akibat harus dipicu oleh suatu penyebab, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menyebabkan dirinya sendiri. Di sisi lain, argumen teleologis menunjukkan bahwa ketika kita mengamati objek-objek seperti lemari, jam tangan, atau komputer, kita secara naluriah beranggapan bahwa berbagai komponen yang membentuk benda-benda ini disusun dengan tujuan tertentu. Pemahaman ini muncul karena kita
kita menyadari bahwa objek-objek tersebut dirancang dengan cermat oleh pembuatnya untuk memenuhi fungsi tertentu. Analogi yang sama juga digunakan untuk alam semesta. Kita mengamati bahwa alam semesta ini tersusun secara teratur dengan kompleksitas luar biasa untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti menjamin eksistensi kehidupan dan lain sebagainya. Maka dari itu tidak mungkin alam semesta ini ada dengan sendirinya. Mesti ada yang merancang dan menciptakannya. Dan yang menciptakan alam semesta berserta segala isinya, menurut tokoh-tokoh seperti Ustadz Felix Yao dan Ustadz Nuruddin, itu pasti Tuhan. Klaim semacam itu sebenarnya terlalu cepat melompat pada kesimpulan tanpa mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Misalnya, balik lagi ke analogi Ustadz Felix Yao soal hujan tadi. Ketika kita mendapati jalanan dan pepohonan di sekitar rumah kita basah di pagi hari, atau let's say kita menemukan buah mengkudu tergeletak di jalan, maka wajar dan sah-sah saja ketika kita melakukan induksi atau abduksi dan mengambil kesimpulan bahwa kemungkinan besar hujan turun semalam, atau buah mengkudu ini pasti berasal dari pohon mengkudu. Ini adalah kesimpulan yang masuk akal. Artinya meskipun kita tidak secara langsung melihat dan mendengar hujan turun semalam, dan tidak pula melihat buah mengkudu ini jatuh dari pohon, kesimpulan itu bisa kita ambil karena pengalaman-pengalaman empiris kita sebelumnya menunjukkan hujan menyebabkan jalanan dan pepohonan basah, serta buah mengkudu selalu tumbuh dari pohon mengkudu. Jadi induksi yang kuat secara rasional adalah induksi yang didasarkan pada data masa lalu yang signifikan dan koheren. Masalahnya adalah menggunakan analogi yang sama untuk menyimpulkan bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan tidak kuat secara rasional. Karena biar bagaimanapun, kita tidak punya pengalaman melihat alam semesta lain diciptakan oleh Tuhan sebelumnya. Jadi induksi semacam ini adalah induksi dari zero data atau ketiadaan data. Kecuali Anda punya pengalaman melihat Tuhan menciptakan alam semesta lain sebelumnya. Maka ketika Anda melihat alam semesta yang baru saja tercipta, meskipun Anda tidak melihat langsung Tuhan menciptakan itu, maka secara rasional Anda bisa simpulkan bahwa kemungkinan besar Tuhan yang menciptakan alam semesta baru itu. Dan ini kesimpulan yang rasional. Kenapa? Karena Anda sudah punya pengalaman melihat Tuhan menciptakan alam semesta sebelumnya. Sama seperti analogi hujan tadi. Nah, masalahnya Anda tidak pernah melihat Tuhan menciptakan alam semesta lain sebelumnya, lalu kenapa Anda begitu percaya diri mengatakan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan, bukan dari fenomena-fenomena fisik lainnya? Sekarang anggaplah kita terima lompatan kesimpulan tentang Tuhan sebagai pencipta alam semesta dapat diterima secara rasional. Bagaimanapun, jika kita berpikir lebih lanjut dengan pola pemikiran rasional yang sama, jika kompleksitas, kemegahan, dan keteraturan alam semesta yang luar biasa ini menuntut pada adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta, lantas mengapa dalil yang sama tidak diterapkan kepada Tuhan? Jika Tuhan adalah pencipta alam semesta, maka Tuhan pasti lebih luar biasa lagi, dan karenanya pasti ada yang menciptakan Tuhan. Bingung? Saya juga bingung. Maksudnya gini, sebelumnya kita menganggap bahwa alam semesta ini sangat luar biasa, dan karena alam semesta ini sangat luar biasa, maka harus ada sesuatu yang luar biasa yang menciptakan alam semesta ini. Make sense? Menurut kelompok agamawan rasionalis, itu adalah Tuhan. Nah, argumen rasional yang sama juga bisa kita terapkan pada Tuhan. Karena Tuhan itu sangat luar biasa, berarti tidak mungkin Tuhan ada dengan sendirinya. Harus ada Tuhan lain yang jauh lebih luar biasa lagi yang menciptakan Tuhan. Dalil ini tentunya bisa diterapkan sampai tak terhingga yang dikenal sebagai regresi tak terbatas atau infinite regress. Lalu kemudian muncul tanggapan rasional terhadap argumen barusan bahwa regresi tak terbatas itu tidak mungkin terjadi karena memang tidak logis. Dan saya sepakat dengan Ustadz Nuruddin soal ini, bahwa kalau regresi tak terbatas itu berlaku, maka pasti tidak akan ada apa-apa, karena untuk sesuatu menjadi ada, mesti ada sebab pertama atau causa prima. Argumen ini memang sepenuhnya logis, tapi apa alasan kita memilih sebab pertama itu adalah Tuhan, bukannya Big Bang? Jika kita ingin mencari penjelasan tentang bagaimana alam semesta bermula, bukankah mengatakan Tuhan menciptakan alam semesta hanya memundurkan pertanyaan satu langkah ke belakang dengan memperkenalkan entitas gaib atau misterius yang sebenarnya juga tidak menambah penjelasan apa-apa? Bingung? Jadi misalnya gini, Anda bersama dua orang teman Anda, katakanlah Vito dan Eman, sedang mengendarai mobil dan tiba-tiba mobil tersebut berhenti di tengah jalan. Anda bertanya pada kedua teman Anda, mengapa mobil ini tiba-tiba berhenti? Vito menjawab, mobil ini berhenti karena ada masalah di mesin atau bahan bakarnya habis. Sementara Eman mengatakan bahwa mobil ini berhenti karena ada kekuatan misterius yang menghentikannya. Dari dua jawaban tersebut, kita bisa lihat bahwa jawaban Vito memberikan penjelasan yang bermanfaat karena bisa dicek.
kita bisa memeriksa mesin atau indikator bahan bakar untuk menemukan masalahnya. Ini adalah penjelasan yang konkret dan membantu kita mencari solusi terhadap masalah yang terjadi. Namun, jawaban Eman tentang kekuatan misterius itu tidak membantu apa-apa sama sekali. Ini hanya menambah unsur misteri tanpa memberikan solusi yang konkret atau bermanfaat. Anda tidak bisa memeriksa atau menguji kekuatan misterius tersebut. Ini mungkin terdengar seperti penjelasan, tetapi sebenarnya tidak membawa kita lebih dekat pada pemahaman ataupun solusi. Dalam konteks argumen tentang Tuhan menciptakan alam semesta, mengatakan Tuhan menciptakan alam semesta berperan serupa dengan kekuatan misterius pada contoh mobil tadi. Jawaban ini tidak menjelaskan mekanisme atau proses yang bisa dipahami, diuji, atau diselidiki lebih lanjut. Sementara itu, penjelasan ilmiah seperti teori Big Bang memberikan rincian mekanis dan empiris yang bisa kita pelajari dan uji melalui eksperimen dan observasi. Jadi, penjelasan yang efektif seharusnya memberikan arah lebih lanjut untuk pemahaman atau investigasi, bukan hanya mengganti pertanyaan dengan konsep yang sebenarnya tidak bisa dipahami atau diuji. Atau kalau kita memang mau menambahkan entitas gaib, mengapa kita tidak percaya bahwa Tuhan menciptakan alam semesta kita, serta super Tuhan menciptakan multiverse dan Tuhan-Tuhan lain di masing-masing alam semesta? Makin rumit kan? Kemudian saya juga ingin memberikan informasi tambahan mengenai hukum kausalitas yang mengharuskan segala akibat memiliki sebab. Nampaknya argumen kausalitas ini tidak sepenuhnya berlaku dalam dunia fisika kuantum. Pada skala kuantum, fenomena seperti fluktuasi kuantum menunjukkan bahwa partikel-partikel virtual bisa saja muncul dan menghilang dari ruang vakum tanpa sebab yang jelas. Contohnya, penciptaan pasangan partikel-antipartikel yang dapat muncul dari ruang kosong dan kemudian saling menghilangkan satu sama lain menunjukkan bahwa sesuatu dapat muncul tanpa sebab. Jika fenomena kuantum ini relevan pada skala alam semesta, maka ada kemungkinan bahwa alam semesta sendiri muncul tanpa sebab, dan ini tentu saja bertentangan dengan hukum kausalitas yang kita pahami secara tradisional. Semua yang telah saya paparkan sebelumnya tentu membawa kita pada sebuah pertanyaan penting. Apakah argumen rasional selalu bersifat ilmiah? Jawabannya adalah belum tentu. Sebuah argumen yang rasional belum tentu ilmiah dalam perspektif sains, karena sains tidak hanya mengandalkan logika, tapi juga memerlukan bukti empiris yang bisa diverifikasi. Misalnya, teori geosentris kuno didasarkan pada pemikiran yang tampaknya masuk akal pada saat itu, bahwa semua benda langit tampaknya mengelilingi bumi. Namun pengamatan ilmiah kemudian menunjukkan bahwa bumi mengelilingi matahari. Ini membuktikan bahwa meskipun sebuah argumen mungkin rasional, hal tersebut tidak serta-merta membuatnya benar secara saintifik. Kemudian kita juga harus tahu bahwa logika adalah ilmu yang berfokus pada koherensi internal suatu argumen yang memuat sejumlah premis. Bagaimana kesimpulan yang valid diperoleh dari premis-premis yang diasumsikan benar. Lantas, bagaimana kita mengetahui premis-premis dalam argumen itu bernilai benar? Pemikiran rasional mengandalkan analogi dan akal sehat semata, dan hal itu sangat dipengaruhi oleh preferensi personal sang pemikir. Adapun ilmu pengetahuan seperti sains dibangun dengan empirisme logis sebagai fondasinya, yang mana menuntut bukti empiris dan pengujian yang dapat diulang. Sebuah argumen yang logis tidak selalu benar jika diuji secara empiris. Sebagai contoh, argumen logis sebelumnya yang menyatakan jika semua burung terbang dan penguin adalah burung, maka kesimpulannya penguin bisa terbang. Kesimpulan terhadap premis tersebut itu masuk akal dan tentu saja valid secara logika. Namun untuk membuktikan apakah premis ini benar atau tidak, kita memerlukan yang namanya bukti empiris. Ternyata setelah kita amati, penguin tidak bisa terbang, dan itu menggugurkan premis pertama tadi yang menyatakan bahwa semua burung bisa terbang. Faktanya, setelah kita amati, ternyata ada beberapa burung yang memang tidak bisa terbang, seperti penguin dan burung unta. Demikian pula argumen kosmologis mungkin terdengar logis dan rasional, tetapi tanpa dukungan berupa bukti empiris tidak otomatis bersifat ilmiah dalam sains. Jadi kita bisa lihat bahwa untuk membantah argumen kosmologis, salah satu pendekatannya adalah menolak premis-premis yang mendasarinya. Premis pertama yang menyatakan bahwa segala sesuatu memiliki sebab bisa dipertanyakan, terutama dalam konteks fisika kuantum. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, ada fenomena dalam fisika kuantum di mana sesuatu dapat terjadi tanpa sebab yang jelas, seperti fluktuasi kuantum. Ini menunjukkan bahwa tidak semua hal memerlukan sebab, terutama pada tingkat subatomik. Premis kedua yang menyatakan bahwa alam semesta memerlukan sebab juga bisa dipertanyakan. Beberapa teori kosmologis modern mengusulkan bahwa alam semesta mungkin saja bisa ada begitu saja tanpa memerlukan sebab. Premis ketiga yang menyimpulkan bahwa sebab pertama adalah Tuhan juga bisa ditolak. Sebab pertama mungkin saja berupa hukum-hukum alam atau fenomena-fenomena fisik lainnya yang belum kita pahami sepenuhnya. Jadi di sini kita telah menemukan bahwa rasionalitas memang bisa memberikan penjelasan mengenai eksistensi Tuhan. Namun yang dilupakan oleh kelompok agamawan rasionalis adalah rasionalitas juga bisa
bisa memberikan kesimpulan lain atau bahkan banyak sekali kesimpulan lain. Beberapa kesimpulan yang mungkin bisa kita ambil adalah bahwa alam semesta muncul dengan sendirinya dari ketiadaan, seperti dalam fisika kuantum. Kita juga bisa bilang bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sah-sah saja. Tapi orang lain juga bisa bilang bahwa alam semesta diciptakan oleh Maha Brahma, alam semesta diciptakan oleh Dewa Zeus, alam semesta diciptakan oleh Tuhan X, dan Tuhan X diciptakan oleh Maha Tuhan Multiverse, dan lain sebagainya. Semua kesimpulan yang saya sebutkan ini bisa diperoleh hanya dengan menggunakan metode rasional semata. Dan semua kesimpulan tersebut rasional dan memiliki tingkat kesahihan yang setara. Satu-satunya cara untuk menentukan kesimpulan rasional mana yang benar adalah dengan melakukan pengamatan empiris. Dan ini tidak mungkin bisa dilakukan dan memang tidak akan pernah bisa, karena faktanya adalah bahwa Tuhan bukanlah entitas empiris. Lantas dari sedemikian banyaknya kesimpulan menggunakan metode rasional yang bisa diperoleh itu, mengapa umat Islam memilih kesimpulan berupa eksistensi Allah dan menolak eksistensi Tuhan alam, Maha Brahma, Zeus, Super Tuhan, dan sebagainya? Tentu ini tidak ada alasan lain kecuali karena iman dan kepasrahan terhadap Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula umat agama lain memilih kesimpulan yang lain yang sesuai dengan keimanan mereka sendiri. Anyway, apapun kesimpulan yang Anda pilih, misalnya jika ternyata Anda meyakini bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keyakinan tersebut membawa dampak positif dalam hidup Anda, memberikan ketenangan dan kedamaian batin, memberikan manfaat bagi orang lain, serta tidak merendahkan kepercayaan orang lain, maka mengapa tidak? Pada akhirnya, yang terpenting dari semua ini adalah bagaimana keyakinan kita membentuk karakter dan tindakan kita, mendorong kita untuk hidup dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang terhadap sesama, terlepas dari semua perbedaan yang ada. Saya Muin Banyal, salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan, dan jangan mati sebelum meninggalkan karya.